Spare me, Great Lord. Chapter 3 Bahasa Indonesia. Apa maksudmu kamu ingin makan roti? Aku akan memasak mie untukmu, Lu Su enggan. Untuk membeli roti untuk Lu Xiaoyu, dia harus menghadapi cuaca dingin dan berjalan melintasi dua jalan untuk mencapai toko serba ada 24/7. Mie yang kamu masak untukku selalu hambar, aku tidak memakannya. Ambilkan aku roti. Lu Xiaoyu tidak terlalu senang. Tidak, tidak pergi, kata Lu Su saat dia akan mengganti sepatunya. Kalau begitu bagaimana kalau kau buka itu dan biarkan aku makan kenari yang tergantung di lehermu itu, saran Lu Xiaoyu dengan mata berbinar. Persetan aku melakukan itu, bisakah kita berhenti membicarakan ini? Lu Su merasa kesal karena mereka telah membicarakan masalah ini. Pernak-pernik yang tergantung di leher Lu Su itu sama sekali bukan kenari. Itu hanya tampak seperti satu karena tonjolan yang menutupinya, sedikit perubahan warna hitam serta bentuknya yang bulat aneh. Perhiasan yang tampak biasa ini ditinggalkan bersama dengan Lu Su di luar panti asuhan. Meskipun Lu Su selalu mengklaim bahwa pengasuh di panti asuhan bukanlah yang paling bertanggung jawab, dia harus mengakui bahwa mereka memiliki moral yang cukup baik. Jika tidak, perhiasan ini sudah lama hilang. Ini mungkin tampak seperti benda tak berguna lainnya, tetapi bagi Lu Su, benda itu memiliki tingkat signifikansi dan bentuk harapan tertentu di dalam hatinya. Bagaimana jika orang tua kandungnya mencari dia dengan mengidentifikasi liontin ini, apakah itu bukan bukti terbaik sebagai bukti asal-usulnya? Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami konsep, orang tua, Lu Su seorang diri telah bertahan dengan cukup baik selama bertahun-tahun ini. Awalnya, ketika pasangan datang ke panti asuhan untuk diadopsi, Lu Su akan selalu berharap untuk akhirnya bisa memahami apa arti sebenarnya, orang tua, ketika kepala sekolah membawanya untuk bertemu pasangan ini. Namun, sedikit harapan yang dia miliki akan menghilang dalam kepulan asap setiap kali mantan memandang rendah penampilannya yang lemah dan sakit-sakitan. Lu Su kadang-kadang berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia secara pribadi tidak benar-benar membutuhkan orang tua ini sama sekali. Tapi setiap kali dia akan membuang liontin itu, dia akan selalu merasa enggan dan tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, ini bukan sesuatu untuk kamu makan, kata Lu Su kasar. Tidak ingin mundur, Lu Xiaoyu berargumen, ini hanya kenari, apa bedanya dengan obat orang tua itu? Lu Su tercengang pada saat itu, alasan dan logikanya sangat masuk akal. Lu Su, kamu telah berubah, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Lu Xiaoyu dengan tenang melanjutkan, baru tahun lalu kamu bahkan membantuku dengan ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya, Lu Su menjawab, hei Lu Xiaoyu, cukup ini. Jika kamu terus menonton sinetron romantis itu, ku bilang, aku akan menghancurkan televisi. Kalau begitu bersiaplah untuk membayar tuan tanah $800, Lu Xiaoyu menjawab dengan tenang dan suasana yang sejuk. Baiklah, aku akan pergi, aku akan mengambilkanmu roti itu. Saat Lu Su berbalik dan meninggalkan apartemen. Musim dingin di Luocheng memang agak dingin saat Lu Su mengencangkan kerahnya sambil berdiri di luar pintu depannya. Tiba-tiba, dia merasakan kelembapan tertentu di bagian atas kelopak matanya. Dia mendongak dan bertanya-tanya kapan kepingan salju yang halus dan halus ini mulai jatuh dari langit. Kepingan salju yang elegan dan jatuh dengan lembut yang turun ke tanah tampak seperti rambut halus, melapisi tanah, atap dan Lu Su sendiri. Bagaimana hubungannya dengan Lu Xiaoyu menjadi begitu baik? Lu Su merenung saat dia berdiri di luar mengagumi kepingan salju yang jatuh, tidak begitu yakin dengan jawabannya. Mungkin karena dia demam pada usia 14 tahun di panti asuhan dan Lu Xiaoyu menawarinya segelas air hangat. Atau mungkin karena Lu Xiaoyu selalu ada untuk berteriak dan memberitahu kepala sekolah setiap kali dia diganggu di panti asuhan. Atau karena mereka berdua tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan hanya memiliki satu sama lain. Atau sebenarnya, apakah itu karena kepercayaan dan ketergantungan Lu Xiaoyu yang tidak berdasar padanya yang menyebabkan dia meniru bentuk tanggung jawab tertentu terhadapnya? Ah, siapa yang peduli? Lu Su tertawa pada dirinya sendiri, karena dia tidak memiliki orang tua atau kerabat, apa salahnya memiliki adik perempuan? Padahal adik kecil ini selalu mengganggu dan membuatnya kesal. Hari berlangsung lebih pendek selama musim dingin dan karena ini adalah hari ketiga tahun baru, jalanan sebagian besar kosong, selain dari van pengiriman yang sesekali lewat. Aku kira kehidupan orang lain tidak terlalu mudah jika mereka harus melakukan pekerjaan pengiriman selama tahun baru. Tidak ada alasan tapi Lu Su tiba-tiba teringat kejadian hari ini lagi di mana pemain akrobatik dibawa pergi. Mungkinkah pemain itu adalah orang yang memiliki kekuatan supernatural yang dibicarakan semua orang di internet? Mungkinkah penyihir benar-benar ada? Mengapa hal-hal seperti itu terasa seperti ilusi di masa lalu tetapi tahun ini, tiba-tiba muncul, mengalir ke kehidupan semua orang? Ada orang lain hari ini yang meninggalkan kesan besar pada Lu Su, yang tidak lain adalah pemuda bernama Zi Wei yang dia temui saat meninggalkan area belakang panggung. Lu Su tenggelam dalam pikirannya apakah orang-orang itu benar-benar ada yang akan membuat dunia jauh lebih menarik. Pada saat itu, embusan angin yang menghancurkan dilontarkan ke arah Lu Su.
Karena cahaya dari dua lampu besar di latar belakang, orang bisa melihat salju berkibar dengan indah dengan cara yang tidak wajar. Lusu berbalik secara naluriah ke arah cahaya terang yang datang dari belakang, membutakannya sehingga dia merasa pusing. Bahkan dalam keadaan ini, dia masih bisa melihat bahwa sumber cahaya itu berasal dari sebuah van pengiriman yang besar. Itu melesat ke arahnya seperti binatang buas yang mengaum. Jeritan rem yang membentur roda dan derit roda yang tergelincir bergema satu sama lain. Tapi, binatang buas ini telah kehilangan kendali. Waktu seolah berhenti sejenak saat kendaraan itu tergelincir, dengan atmosfer yang terdistorsi oleh tekanan dan ketegangan. Dan pada malam yang gelap dan sunyi ini, Lusu dipukul oleh binatang buas yang sangat besar ini. Tubuhnya yang berkerut dan hancur diletakkan di atas latar belakang bersalju saat kehangatan mengalir di dalam dirinya. Lusu tiba-tiba teringat pepatah bahwa beberapa saat sebelum kematian, seseorang akan dengan senang hati menghidupkan kembali kenangan sepanjang hidup mereka. Lusu memejamkan matanya dalam upaya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingat penampilan orang tuanya yang meninggalkannya di luar panti asuhan. Tetapi tidak berhasil. Dia merasa hidupnya perlahan memudar dan akhirnya berakhir, sama seperti setiap hal indah lainnya di bumi. Pada saat itu, liontin di atas dadanya tiba-tiba runtuh. Tidak, satu-satunya yang hancur menjadi debu halus adalah kulit luar yang kokoh dan kaku yang pernah Lu Xiaoyu coba pecahkan dengan palu. Akhirnya terungkap apa yang ada di dalamnya, benda kecil misterius yang tampak sedikit seperti almond tetapi juga agak seperti bintang. Objek seperti bintang kemudian memasuki tubuhnya dan meresap ke dalam dirinya. Lusu merasakan kekuatannya mengalir melalui nadinya ke seluruh tubuhnya dan setelah melepaskan gelombang kehangatan terakhirnya, itu menghilang ke dalam akal sehatnya. Kekuatan yang melonjak di dalam hati Lusu sekuat angin penarik yang bertiup ke seluruh lautan Pasifik. Berdebar, berdebar, berdebar. Dengan detak jantung yang kuat dan berdebar, cahaya putih menyala terang dari dalam hatinya. Memang, nyala kehidupan lain lahir dari kekuatan hidupnya yang pernah padam. Kegembiraan semacam ini akhirnya menyapa Lusu dalam waktu yang begitu lama, memberinya perasaan senang dan nyaman. Nyala api yang tampaknya tak terpadamkan ini menyala dengan cemerlang dan rasanya seperti hadiah dari surga terutama untuk Lusu sendiri. Waktu terus berjalan dan Lusu menghantam lantai dengan bunyi gedebuk keras, seolah tak bernyawa. Petugas pengiriman turun dari kendaraannya dan menatap Lusu, yang tergeletak di tanah, tak percaya dan menyesal. Kalau saja dia mengemudi lebih hati-hati dan tidak sembrono, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Pengemudi itu perlahan beringsut ke arah tubuh tak bernyawa di jalan, tanpa mempedulikan kendaraannya karena sudah diasuransikan sepenuhnya. Ribuan biaya reparasi bisa ditanggung. Tapi dibandingkan dengan nyawa anak laki-laki yang tak ternilai harganya, itu dianggap tidak berarti. Tiba-tiba, tubuh anak laki-laki itu tersentak dan pengemudinya, yang terkejut dan curiga, dengan cepat berjalan mendekat. Bahkan sebelum dia cukup dekat, Lusu bangkit dan berdiri dengan darah di sekujur wajahnya. Kamu sudah masuk ke dalam masalah yang dalam sekarang.